Halo teman-teman, selamat datang di channel Fikri EB. Yang pertama, gue mau ngucapin terima kasih dulu buat teman-teman semua yang udah nge-like, udah subscribe, udah komen di video gue sebelumnya. Dan hari ini gue mau review sebuah mobil lagi yang sangat-sangat premium buat gue, yaitu Mercy GLC AMG Line 200 tahun 2018. Wait, let's stare. Ya, jadi mobil ini sangat premium buat gue karena ini gue lagi test drive dan rasanya bener-bener beda banget sama mobil-mobil Jepangan di kelasnya. Yang jelas ini mobil sangat comfort banget dan juga driving mode-nya ada Sport Plus yang mana tenaga mesin ini tuh nggak main-main. Mungkin nanti kita bakal test drive lagi dan oke, seperti biasa kita cari tempat berhenti dulu dan kita lihat eksteriornya serta mesinnya serta bagasinya kayak gimana. Oke, bye. Selamat datang di channel Fikri EB. Tadi gue udah kasih lihat look dari luarnya kayak gimana dan ini dia mobilnya GLC 200 AMG Line tahun 2018. Jadi mobil ini tahun 2021 itu dia hanya ada 4 varian, yaitu GLC 200 Exclusive Line, GLC 200 AMG Line, GLC 300 Coupe dan juga GLC 43 AMG Coupe. Boleh lihat. Nah, jadi GLC 200 ini mobilnya lampu depannya itu udah pakai full LED. Di sini bisa lihat DRL-nya. DRL-nya itu nyatu sama sen. Jadi kalau misalkan kita mau menyalakan sen, DRL-nya berubah menjadi warna kuning. Dan juga di sini sudah lampu headlamp-nya udah LED proyektor, tapi lampu jauhnya belum LED proyektor. Nah, di sini ada grill-grill AMG Line karena dia tipenya AMG Line tadi gue bilang. Kalau di Exclusive Line nggak ada grill yang kayak gini. Terus juga ini grill yang AMG Line itu lebih luas daripada yang Exclusive Line. Boleh kita kesini, dia pakai profil ban itu 235 55 dengan velg ring 18 dan ini dia velg khas AMG 5 twin spoke. Dan sistem pengeremannya itu udah pakai ventilated disc brake. Sensor parking ada 6 titik di depan dan 6 titik di belakang. Nah, karena ini SUV, jadi dia udah dilengkapi sama roof rails buat naruh-naruh barang tuh kalau kita beli yang bagasi di atas tuh. Dan juga dia udah ada side step. Tapi di sini menurut gua kekurangannya adalah side step ini kurang berguna karena ground clearance dari mobil ini sendiri itu nggak terlalu jauh, sehingga kalau kita naik itu nggak perlu pakai ini side step ya. Jadi langsung naik aja begini. Ke dalam. Lanjut. Dia pilar B, pilar A itu udah pakai cat piano black dan juga sini fendernya itu udah dilengkapi plastik yang menutupi bagian dalam sasis sehingga kotoran-kotoran itu mudah dibersihkan. Oke, lanjut. Nah, buat lampu belakang ini menurut gue istimewa banget. Kenapa? Karena lampu belakangnya udah pakai full LED. Walaupun cuma stop lamp belakang ataupun cuma sen belakang itu semuanya lampunya udah LED yang sangat-sangat terang dan kalau kita belok di malam hari itu benar-benar jelas kelihatan. Dan juga oh ya ini yang unik dari mobil ini. Fog lamp-nya cuma satu di bagian kanan di sini doang. Jadi di bagian kiri nggak ada fog lamp belakang. Dan juga knalpotnya udah pakai frame, tapi di dalamnya masih bulat biasa sih sebenarnya. Dia cuma pakai frame knalpot. Sensor parkir di belakang ada 6 titik lengkap. Dan juga ini logo Mercy jelas lah. Dan di sini ada tulisan GLC 200 yang menambah kesan kemewahan. Di sini ada high mount stop lamp, dan juga di sini ada proyektor buat di malam hari kalau ada yang kalau Anda sedang mengendarai di tol, jadi mobil Anda jadi memantulkan cahaya dari belakang dan itu menambah safety dari mobil ini. Oke, mungkin dari depan, belakang, kiri, kanan begitu, dan
tampilannya sangat sporty sih, walaupun dia SUV tapi tidak menghilangkan kesan sporty dari Mercedes-Benz. Oke, mungkin kita langsung ke dalam aja kali ya. Oke, sekarang gue udah di dalam dan coba kita nyalain ya mesinnya. Oh, setirnya turun sendiri. Nah, bisa kalian lihat tadi setirnya dia menyesuaikan sama pengemudi ketika udah dinyalain, dan interiornya nggak murahan sama sekali. Ini bener-bener mobil premium, interiornya rapi banget. Dan nah ini karena dia AMG Line, setirnya itu beda sama yang eksklusif lain. Setirnya itu ada flatnya, bagian flatnya di bawahnya. Jadi kalau eksklusif lain itu cuma bulat biasa, kalau ini modelnya lebih sporty dan ada flatnya di sini. Oke. Terus juga head unit udah model floating. Jadi dia kalau kita lihat ini kayak melayang ya, floating. Dan menurut gue ini sedikit kecil sih untuk ukuran dashboard yang begitu besar, dan dia dilengkapi dengan head unit yang kecil. Jadi kurang besar lah. Terus juga di setir di bagian kiri itu ada pengaturan MID, dan di bagian kanan ada Bluetooth teleponia dan juga audio steering control. Untuk AC di sini pengaturan arus semburan lengkap. Dan dia ketika digeser-geser tuh ada bunyi-bunyi tek-tek yang mengesankan kalau mobil ini memang bener-bener mobil mewah. Oke, kita nyalain dulu AC-nya. Oh, AC udah full digital dengan option auto, dan di sini adalah untuk pengaturan head unit. Ada shortcut button, namun kita juga bisa mengaturnya dengan di sini konsol yang ada di sini, dan juga touchpad yang ada di sini. Oke, mobil ini memiliki 5 driving mode, yaitu Eco, Sport, Comfy, Sport Plus, dan juga individual. Dan untuk pengaturan driving mode-nya ada di sini. Jadi tinggal di slide ke bawah ke atas. Dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir tadi 12 titik depan belakang, dan juga ada idling engine. Jadi ketika kita sedang macet dan macetnya agak lama, jadi ketika kita berhenti itu mesinnya ikut berhenti, dan ketika kita gas mesinnya akan nyala lagi. Sini laci soft touch, dan di dalamnya ini bahannya suede ya, suede, dan juga dashboard semuanya soft touch dilengkapi dengan jahitan. Tapi di sini plastik sih, tapi dilengkapi dengan kulit. Dan juga AMG Line ini di bagian dashboardnya ini sudah dilengkapi dengan wrist metalik. Untuk jok dia beda sama yang eksklusif lain. Jadi joknya ini untuk AMG Line itu percampuran antara microfiber dan juga kulit, sehingga menghasilkan tekstur yang mirip seperti Alcantara. Ini ada leg support, jadi bisa dipanjangin. Terus juga di bagian kanan pintu itu dia ada fitur yang menyerupai kursi, dan ini berguna untuk adjustable seat. Jadi ketika kita pencet di sini untuk memajukan, ini untuk memundurkan, dan juga udah dilengkapi dengan 3 memory chip. Dan karena ini AMG Line, jadi speakernya itu udah pakai Burmeister, bukan pakai yang biasa. Oke, di sini ada shortcut button buat head unit, layar entertainment, dan juga di sini ada tempat kaset. Lalu di sebelah kanan sini ada dynamic stability control untuk menambah fitur yang ada di mobil ini. Dan juga seperti kebanyakan Mercy biasa, persnelingnya itu ada di kanan. Jadi biasanya kan di kanan kalau mobil Jepang itu buat sen, tapi di sini buat persneling, dan sennya ada di kiri. Oh ya, mobil ini juga dilengkapi dengan sunset yang ada vanity mirror dan lampu otomatis. Dan juga saya sangat bangga dengan Mercedes-Benz karena dia sangat teliti ya memberikan lampu LED pada bagian dalamnya. Jadi kita nggak setengah-setengah gitu, kayak biasanya kan mobil-mobil lampu depan lampu belakang doang yang LED, tapi di dalamnya masih halogen. Tapi di Mercy ini semuanya sudah memakai sistem lampu LED. Oke. Dan GLC 200 AMG Line ini juga dilengkapi dengan panoramic sunroof yang bisa dibuka tutup lewat konsol yang ada di sini. Semuanya udah full elektrik. Dan lampu-lampu baca di sini juga sudah menggunakan LED. Nah, ini dia. Jadi dia tuh ada
seperti apa ya, nyalanya tuh nggak langsung kayak ngejreng gitu, nggak langsung menyilaukan mata, tapi dia ada gradualnya tuh, dari gelap ke terang, dari gelap ke terang gitu. Terus di sini ada tempat kacamata dan lampu baca yang nggak terlihat di sini, LED tapi warnanya kuning ya, jadi nggak menyilaukan mata. Dan juga di mobil ini seat beltnya itu udah bisa dinaik turunin, jadi udah bisa di adjust, nggak fix. Jadi kalau misalkan emang ketinggian bisa diturunin, bisa dinaikin lagi. Jadi di bagian tengah sini udah dilengkapi dengan laci yang penyimpanannya cukup luas, dan ini ada ke dalam ya, jadi untuk menyimpan HP dia bisa ke dalam. Oke, dan juga di bagian sini bisa dibuka. Soft opening ya, benar-benar mobil mewah ini, soft opening. Oke, di dalamnya cukup luas, dan juga oh ya, ini AC-nya belum dual zone ya, jadi antara supir dan juga passenger itu nggak bisa diatur climate-nya, nggak bisa diatur suhunya, jadi cuma bisa satu pengaturan dari supir. Dan juga di belakang itu cuma ada ventilasi AC, jadi nggak bisa diatur dari belakang. Juga mobil ini dilengkapi door handle model retract, jadi harus diambil dan ketika kita lepas dia akan kembali. Nah, dari fitur depan mungkin udah lengkap, sekarang kita ke belakang. Oh ya, BTW tadi ada yang kelupaan. Jadi mobil ini juga udah dilengkapi dengan rear defogger dan juga front defogger. Jadi lengkap untuk fitur mobil-mobil SUV seperti pada biasanya, namun ini lebih lengkap. Oke, sekarang kita ke bagasi ya. Oke, sekarang kita udah ke bagian belakang, dan untuk buka bagasinya itu ada dua pilihan, antara tombol yang di sini ataupun pakai kunci. Tapi sekarang gue mau pakai kunci, jadi tinggal ditekan aja. Oke. Oke, lihat dalamnya kayak gini. Jadi ini tuh udah pakai memori juga ya. Jadi sebenarnya ini bukanya bisa lebih tinggi, cuma oleh ownernya itu disetel seperti ini supaya mungkin supaya nggak bahaya kali ya, karena dia bukanya sih tinggi banget. Buka gini, dan di dalamnya ada ini yang rada lucu sih, boleh dekat. Jadi ban cadangannya digeletak gitu aja di sini. Jadi dia nggak ada penyimpanan di bawah ini, di bawah bagas. Jadi dia di bawah bagasi tuh nggak ada ruang penyimpanan ban, jadi bannya tuh ditaruh sini. Tapi dengan ban yang ditaruh sini kita jadi punya opsi untuk menaruh ban ini di rumah dan tidak usah membawa ban cadangan. Namun mobil ini belum dilengkapi dengan run flat tire ataupun ban anti kempis, sehingga diharuskan kita membawa ban cadangan supaya lebih safety ke depannya. Dan juga di sini ada lampu bagasi yang sudah LED, dan ini lantainya rata ya, dia rata dan tidak seperti kebanyakan mobil seperti Toyota Fortuner 2KD itu kan ada bergelombang ya, bergelombang ke bawah sehingga menyulitkan kita untuk menyimpan barang-barang. Dan di sini ini bisa dicopot, tapi saya nggak mau mencopot karena ini bukan mobil saya. Ini bisa ditarik untuk menutup bagasinya. Dan juga bagasinya itu udah full elektrik, kebuka sendiri kalau kita memencet tombol di sini ataupun menggunakan remote, dan sudah pakai hidrolik. Di sini ada lampu untuk menerangi, dan juga di sini ada ini untuk membuka tutup manual. Tapi di sini dia udah ada fitur safety-nya, kalau misalkan biasanya satpam di rumah kalian misalkan belum tahu kalau ini sudah memakai elektrik, jadi dia menarik menggunakan manual kayak gini, tapi dia udah pintar nih. Coba ditarik dikit aja. Dia udah ketutup sendiri. Nah, oke sih, bagasinya cukup luas. Nah, tadi kita udah bahas bagian depan dan juga bagian belakang serta bagasinya, dan rasanya review mobil nggak lengkap kalau kita nggak lihat mesinnya kayak gimana. Oke, kap mesinnya udah dilengkapi dengan hidrolik dan udah full dicat sampai dalam-dalam, dan juga udah ada cover mesinnya. Jadi GLC 200 AMG Line ini itu dilengkapi dengan mesin 2000 cc dengan output 184 horsepower dan torsi maksimum 300 Nm. Dan cover mesin ini semuanya udah dicat hitam dan juga lengkap dengan peredam dan kap mesin yang sangat rapi.
Oke, jadi GLC 200 AMG Line ini dia beda sama yang versi sebelumnya. Yang GLC 250 itu dia beda di horsepower dan juga torsinya, yang mana GLC 250 AMG Line itu lebih besar outputnya. Namun mesin ini juga dilengkapi dengan turbo yang menambah tenaga dari mobil ini, dan tenaganya juga disalurkan ke roda belakang, alias mobil ini adalah RWD, menggerak roda belakang. Oke, tadi kita udah jelasin kurang lebihnya mobil ini dari luar dan dalam gimana, dan sekarang kita test drive. Ini gue pakai ini ya, pakai driving mode yang comfy. Yaudah ya, ini kita skip dulu ya sampai ke jalan raya. Nah, oke, jadi sekarang kita udah di jalan raya, dan impresi berkendara dari gue, ini mobil sangat nyaman ya. Ya karena SUV, jadi bantingannya tuh nggak kayak Mercy A-Class atau CLA ataupun C-Class. C sama GLC ini bahkan lebih empuk GLC daripada C-Class. Dan Mercedes ngeklaim kalau mobil ini dari 0 sampai 100 itu sekitar 7,5 second. Namun gue tonton di youtuber itu, kalau dia melakukan pengetesan itu di Indonesia itu 0 sampai 100 sekitar 8,1 detik. Ya gue paham sih mengapa ada perbedaan antara di Eropa dan di Indonesia, karena kan kontur jalan juga berbeda, dan juga mungkin bahan bakar di sana lebih murni daripada yang ada di sini. Dan juga mobil ini gue coba nih driving mode-nya gue ganti Sport Plus. Jadi patronnya di bawah sini, Sport Plus. Oke. Dia langsung beda. Sport Plus. Bener-bener tarikannya nih, nggak main-main SUV. Mobil yang sangat compact untuk kelas SUV entry level dari Mercy ini. Walaupun di bawahnya ada GLA yang lebih murah daripada GLC ini, namun di atas GLC ini ada yang lebih compact lagi, yaitu GLA dan juga GLS. Dan sebenarnya SUV sesungguhnya dari Mercy itu adalah G-Class yang modelnya kotak-kotak, dan pasti kalian tahu lah, G63. Oke, mungkin gitu dulu review dan juga test drive dari gua. Semoga bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dukungan kalian itu membuat gua semangat untuk mengonten. Thank you.